Cerita horor Indonesia yang melegenda dan sempat viral. Indonesia identik dengan hal-hal mistis. Banyak cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi berikutnya. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, dan lainnya. Jadi jangan heran kalau ada banyak cerita seram yang bisa kamu temukan di Indonesia. Uniknya, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki cerita horornya sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam hantu yang berasal dari daerah tertentu dan sudah diceritakan secara turun-temurun. Kali ini, ZM Nusantara akan menceritakan beberapa cerita horor Indonesia yang sudah melegenda dan viral pada masanya. Tapi sebelum ditonton, aku ucapkan selamat datang di channel ZM Nusantara yang membahas cerita horor dan misteri. Pastikan kamu selalu mengunjungi channel ini dan tak lupa menekan tombol subscribe. Jika tidak, aku yang akan mengunjungimu nanti malam. Rumah Eyang. Pada tahun 2018 lalu, muncul cerita menyeramkan dari salah satu YouTuber sekaligus penulis kondang, Raditya Dika. Di laman YouTube-nya, ia menceritakan sebuah rumah yang berada di Yogyakarta. Rumah tersebut kini disebut sebagai Rumah Eyang. Di mana rumah ini merupakan rumah milik nenek dari teman Raditya Dika yang bernama Mister. Saat menginap di rumah tersebut, Radit mengalami beberapa kejadian menyeramkan. Setelah diceritakan ulang bersama Mister, ternyata masih banyak kejadian horor yang terjadi di rumah tersebut. Mulai dari lemari yang bergerak sendiri, lalu penampakan sosok setengah badan yang berjalan di belakang rumah. Kemudian ada sosok kuntilanak yang sering duduk di rumah bagian belakang dan masih banyak lagi. Setelah cerita tersebut diangkat, kanal YouTube Raditya Dika ramai dikunjungi warganet. Bahkan sampai ada yang penasaran dengan lokasi rumah Eyang tersebut. Bus hantu. Cerita horor selanjutnya datang dari cerita yang pernah viral beberapa waktu yang lalu di dunia maya. Kisah tersebut adalah tentang bus hantu yang terjadi pada pemilik Instagram @hebosto yang diunggah kembali oleh pemilik akun Twitter @spookycici. Di dalam cerita tersebut mengisahkan tentang @hebosto yang naik bus dari Bekasi menuju Bandung pada malam hari. Pada awalnya ia merasa biasa saja ketika naik ke bus tersebut. Namun lama-kelamaan ia merasa bahwa ada hal yang tidak beres di bus itu. Ia melihat bahwa semua orang yang ada di dalam bus memiliki wajah yang pucat dan ketika itu tiba-tiba tercium bau anyir. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk merekam suasana yang ada di dalam bus menggunakan smartphone miliknya. Akan tetapi hasilnya sungguh mengejutkan. Di dalam rekaman tersebut tidak nampak seorang pun yang ada di dalam bus kecuali si pemilik HP tersebut. Padahal ia melihat semua kursi yang ada di dalam bus penuh dengan penumpang. Kemudian ia akhirnya memutuskan untuk tetap diam dan menunggu hingga bus tiba sampai tujuan. Lampor. Cerita mistik menjelang maghrib juga beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu pengguna TikTok ramai membicarakan urban legend bernama Lampor. Oleh beberapa masyarakat, Lampor dipercaya sebagai hantu yang membawa keranda terbang yang datang untuk menjemput orang-orang. Sosoknya datang menjelang maghrib.
Karena itulah masyarakat Temanggung memilih tinggal di dalam rumah daripada beraktivitas di luar. Ketika diculik lampor, korbannya tidak akan bisa kembali. Meskipun bisa kembali dengan selamat, namun mereka akan menjadi linglung atau gila. Kehadirannya ditandai dengan datangnya angin kencang yang berhembus dari arah selatan. Cerita mistis tentang lampor beberapa waktu yang lalu sempat diangkat menjadi film dengan dibungkus cerita yang menyeramkan mengenai sosok lampor. Lampor digambarkan sebagai sosok berbadan besar berwarna hitam dengan keranda yang terbang di belakangnya. Kuyang. Cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan bernama Kuyang. Sosoknya seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat. Namun ketika malam hari, ia menjelma menjadi hantu yang menyeramkan. Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam, seperti jantung, hati, dan usus. Ketika terbang, muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikutinya dari belakang. Ia memiliki 2 taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya. Kuyang dipercaya sebagai hantu yang suka meminum darah dari orang ibu yang hamil atau baru melahirkan, serta darah dari bayi yang baru lahir. Agar korbannya tidak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah dirinya menjadi seekor kucing atau menjadi burung. Bercak darah. Kota Malang memiliki banyak sekali cerita horor dan mistis. Salah satu yang cukup populer adalah cerita yang berasal dari SMA Tugu, di mana kisahnya sudah melegenda dan diketahui oleh banyak masyarakat Indonesia. Untuk kamu yang belum tahu, cerita horor yang ada di SMA Tugu ini adalah bercak darah yang ada di lantai aulanya. Padahal, bercak darah tersebut sudah sering dibersihkan, namun tetap saja muncul terus-menerus. Bahkan saat lantainya diganti, bercak darah tersebut muncul kembali. Oleh karena itu, agar tidak terjadi sebuah masalah lagi, lantai aula diganti dengan ubin kayu yang memiliki warna yang gelap. Katanya, bercak darah yang muncul di lantai aula merupakan darah dari korban pembantaian yang terjadi pada zaman kolonial beratus tahun yang lalu. Mbak Yayu. Selain sekolah, kampus universitas juga seringkali menyimpan banyak cerita horor di dalamnya. Salah satu yang cukup populer adalah cerita Mbak Yayu dari Universitas Gadjah Mada. Di universitas tersebut terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Hantu yang satu ini sudah dikenal oleh semua mahasiswa UGM. Sosoknya seringkali terlihat pada malam hari. Anehnya, Mbak Yayu selalu terlihat oleh siapapun, baik itu CCTV maupun mahasiswa yang masih berada di kampus saat malam hari. Namun, sebenarnya sosok dari hantu ini tidak terlalu menyeramkan, sebab ia memiliki penampilan yang biasa saja, seperti mahasiswa pada umumnya.
Akan tetapi yang membuatnya terlihat menyeramkan adalah tatapan matanya yang kosong dan juga wajahnya yang terlalu dan selalu terlihat pucat. Menurut beberapa sumber, Mbak Yayu adalah seorang mahasiswa UGM yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh dosen. Rumah kapal. Cerita selanjutnya adalah rumah kapal yang memiliki kisah menyeramkan di dalamnya. Rumah ini terletak di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dan memiliki bentuk yang tidak terlalu besar atau luas. Namun, ketika melihatnya, kamu akan merasakan aura mistis yang muncul dari rumah tersebut. Katanya, warga sekitar percaya bahwa ada banyak jin dan hantu yang tinggal di dalam rumah kapal. Salah satu jin yang sering terlihat oleh warga sekitar adalah sosok tinggi besar yang memiliki badan menyerupai kelelawar. Lalu ada lagi sosok jin yang menyerupai siluman naga dan dipercaya menempati rumah kapal. Keseraman rumah ini semakin kuat karena adanya banyak kecelakaan yang terjadi tepat di depan rumah tersebut. Itu tadi guys, kisah-kisah horor yang melegenda dan sempat viral di Indonesia. Kira-kira mana kisah horor yang paling seram? Jangan lupa komentar di bawah ini ya guys. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.